Efek pemakaian kanabinoidnya antara lain merasa nyaman, bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan ketergantungan. Yang ketiga ada narkotik analgesik. Narkotik analgesik merupakan obat penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi. Dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, sekarang perhatikan baik-baik cara menanggulangi bahaya nafsa ini, ya, narkoba, psikotropika, dan zat-zat terlarang atau berbahaya tadi. Pertama, kita bisa prevensi atau pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tindakan pencegahan dari jerat narkoba yaitu melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan tentang narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, serta pendidikan di lingkungan keluarga. Yang kedua, promosi atau pembinaan. Untuk promosi ini upaya pembinaan terkait bahaya narkoba. Promosi bagi warga masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba ini. Kegiatan ini diadakan lembaga masyarakat yang fasilitasi. Promosi juga berupa melayani masyarakat tentang bahaya narkoba. Yang ketiga adalah represi atau pencegahan. Represi merupakan penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkoba ini. Yang berikut ada kurasi atau pengobatan. Kurasi merupakan upaya mengobati pemakaian narkoba dari ketergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Pengobatan dilakukan oleh dokter ahli yang menangani masalah narkoba ini. Kesuksesan pengobatan ini dipengaruhi oleh faktor kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan orang sakit tersebut. Yang berikut ada rehabilitasi atau pemulihan. Rehabilitasi ini merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Rehabilitasi ini bertujuan mencegah bekas pengguna narkoba agar tidak mengonsumsi narkoba lagi. Prinsip yang diterapkan dalam proses rehabilitasi ini meliputi prinsip medis dan rohani. Nah, bagaimana cara untuk menghindarinya? Yaitu menghindari nafsa tadi, mendekatkan diri tentu kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalin komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua, memilih teman bermain atau pergaulan yang sehat, mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba sejak dini, menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang, menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti membaca dan olahraga. Nah, itu yang harus kalian lakukan agar terhindar dari narkoba, psikotropika, dan zat-zat terlarang dan berbahaya tadi. Coba, narkoba ada berbagai macam. Semoga yang kami ketahui. Kedua, narkoba sangat berbahaya bagi kita. Apa dampak jika seorang melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari narkoba yang sangat berbahaya ini? Ketiga, buatlah sebuah poster berisi gambar dan tulisan yang berisi tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak terjerumus pada narkoba. Semangat. Baiklah anak-anak, tadi setelah kalian mengikuti video bahaya narkoba dan zat aktif lainnya, nanti anak-anak setelah ini ada tugas berkelompok, ya, tugas berkelompok, oke? Coba, nah, tadi sudah disebutkan, oke? Nah, nanti tugasnya yang pertama, ya, membuat, ayo mencoba. Satu, narkoba itu banyak macamnya. Nah, nanti anak sebutkan apa saja yang kamu ketahui. Oke. Terus yang kedua, narkoba sangat berbahaya bagi kita dan apa dampaknya jika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian bagaimana agar kita dapat terhindar dari bahaya narkoba. Nah, nanti yang ketiga, membuat poster. Poster itu dibuat supaya ya kita atau mengingatkan pada saudara kita, teman-teman kita tidak menggunakan narkoba. Oke, silakan nanti anak-anak berkelompok, ya, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ya kan ada berapa soal anak-anak?
1, 2, dan 3. Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang ya. Oke. Ayo. Silakan. Oke. Ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman ya. Jadi yang pertama itu macam-macam narkoba sebutkan saja tadi yang kamu telah ikuti setelah itu. Terus yang kedua ya narkoba berbahaya. Nah, dampaknya apa jika seseorang itu kena narkoba? Oke, silakan ditulis teman-teman. Oke, nama kelompok apa ya? Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, waktunya 10 menit ya. Soalnya, tidak usah langsung tulis. Oh, contoh, satu, ya. Macam-macam narkoba bahaya, memakai narkoba, ya, simpel. Ayo, misalnya kalau kamu berdiskusi dengan temannya, oke? Ya, kamu. Terus nomor 2, oke? Bahaya narkoba. Dampak seseorang. Ya. Udah ya, waktunya sudah habis. Nah, sudah selesai belum? Oke, baiklah anak-anak. Nanti kita presentasikan ya hasil daripada tugas kalian. Oke. Nah, setelah ini anak-anak, oke, Pak Guru mau berbagi kepada anak-anak. Kita akan belajar di rumah pendidikan di ruang murid. Oke. Nanti anak-anak ya bisa mempraktekannya di rumah. Oke. Jadi silakan nanti anak-anak juga bisa belajar dari rumah. Di sini kita akan masuk ya belajar rumah pendidikan. Nah,
Di sini ada ruang GTK, ada ruang murid. Nah, nanti anak-anak bisa masuk ke ruang murid. Nah, silakan. Nah, di sini ada sumber belajar, buku baca digital, terus 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, latihan soal, ya, rapor digital. Nah, kita ke sumber belajar, anak-anak ya. Nah, karena kita hari ini sedang belajar PJOK, ya, kita cari materi atau mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Nah, di sini ada gaya hidup sehat dan aktif. Nah, nih yang terkait dengan materi tadi kita lihat di sini ada resiko gaya hidup tidak sehat. Nah, kita scroll ke bawah. Nanti anak-anak ini ada game edukatif. Kita akan belajar petualangan asap rokok. Nanti ya. Jadi di sini ada sebuah permainan atau game edukasi bahaya merokok. Di sini ada petualangan bahaya merokok. Nah, anak-anak bisa lihat. Nah, jadi di sini ada 5 slide anak-anak. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengenali risiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk pencegahannya. Oke. Ayo kita mulai petualangan ini. Nah, anakku korban asap rokok. Nah, bayi yang menjadi perokok pasif, ya, maupun menghirup residu pada pakaian perokok akan lebih sering sakit ketimbang anak-anak dari keluarga bebas rokok. Nah, ini penyakit yang bisa timbul akibat asap rokok antara lain adalah asma, terus radang, amandel, terus ada infeksi pernafasan. Nah, jadi perokok itu ada perokok pasif, ada perokok aktif. Kalau perokok aktif itu apa? Anak-anak yang langsung menghirup, orang yang langsung menghirup rokok. Nah, tapi kalau perokok pasif itu orang-orang yang berada di sekitar orang yang merokok. Makanya anak-anak itu adalah biasanya jadi korban perokok pasif, karena mungkin ada orang tua kamu, ada yang merokok di rumah, ya, ada yang merokok. Secara tidak langsung anak-anak kan menghirup udara atau menghirup asap rokok, padahal di situ ada nikotin dan zat berbahaya lain. Oke. Nah, jadi bahaya efek paparan rokok pada anak. Yang pertama, gangguan perilaku. Nah, harus ada limfoma, kanker kelenjar getah bening, terus meningkatkan infeksi saluran pernafasan, ya, terus ada kognitif kaitannya dengan kecerdasan, menurunkan proses penyembuhan luka. Kalau anak terkena luka, ya, itu akan sembuhnya akan lama. Terus infeksi telinga tengah. Nah, ini terus ada bronkitis, radang saluran pernafasan, infeksi meningitis, radang sel lambung otak. Nah, yang selanjutnya meningkatkan resiko saat anestesi. Terus pneumonia, paru-paru basah, leukemia, dan kanker darah. Nah, ini anak-anak efek daripada asap rokok, sangat berbahaya. Makanya anak-anak tolong tidak usah merokok, ya, tidak usah ikut merokok. Sekarang kita, ya, lanjutkan. Jadi di sini nanti ada video pendek bahaya merokok. Halo, namaku Aditya. Usiaku
Usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Aku suka melakukan kegiatan olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan berenang. Aku juga suka bermain musik dan bermain video game. Semuanya aku lakukan bersama teman-teman, sungguh menyenangkan. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobiku lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Hah? Rokok? Aku bingung, aku kan tidak pernah merokok. Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa aku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri suka sekali merokok di rumah jika sedang asik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka lah yang merusak paru-paruku, sehingga dokter. Nah ini coba, ini ada misalnya ayah tempatkan gambar sesuai dengan kotaknya dengan tepatnya. Di sini ada akibat perokok yang di bawah yang tidak merokok. Ini ada orang jadi bukan dadanya, terus ada orang yang dapat di rumah sakit ya. Silakan untuk kelompok 1 Mas Laban, boleh maju ke depan, oke? Oke, silakan Mas Laban dipilih. 3 gambar ini maksudnya mana, akibat merokok atau tidak merokok, oke? Ayo. Terus kelompok 2 ayo silakan Pak Nova. Kelompok 3 ayo silakan. Salah satu, Pak. Oke, sini, ayo. Silakan Mas Laban dulu. Silakan Mas Laban gambar yang pertama, Pak. Yang mana itu? Digeser. Itu akibat merokok atau tidak merokok? Oke. Nah, terus kamu gantian. Jangan. Oke, kamu. Oke, silakan Mas Laban lagi. Tidak merokok. Ya, ayo, ayo Pak. Oke, terus. Oke, sekarang kita cek bersama ya. Nah, coba cek Mas Laban. Wah, istimewa, tepuk tangan ya. Jawabannya semuanya betul. Oke, sekarang kita lanjut. Inilah aku terlalu banyak aktivitas. Dokter juga bilang kalau rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan penyakit lainnya yang dapat mengakibatkan kematian. Serem banget, teman-teman. Punya gaya hidup sehat memang. Nah, coba sekarang jawab Mas Rafa. Silakan maju Mas Rafa. Oke. Yuk. Rokok dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Salah atau benar? Silakan diklik Mas Rafa. Ayo. Ayo Mas Rafa. Dibaca dulu soalnya. Rokok. Oke. Klik. Oke. Benar ya. Nah, dapat tepuk tangan buat Mas Rafa. Oke. Lanjutkan ya. Lanjut. Tapi harus didukung dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi jauhi rokok ya teman-teman. Dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Ya, jadi dari asap beracun ke roda nikotin nanti bisa sampai ke ya nomor 3 kanker rongga mulut, nanti yang keempat ada jantung terancam. Nah ini sebenarnya banyak sekali gigitnya anak-anak, Jadi kita lanjut ya. Terus anak-anak tadi kalian sudah menyimak beberapa video pembelajaran terkait bahaya narkoba, zat adiktif ya. Tadi ada asap rokok, Nah
tentunya anak-anak harus selektif, harus berhati-hati ketika anak-anak kok ada teman atau orang yang mengajak anak-anak untuk coba minum ini, konsumsi ini. Anak-anak harus hati-hati, jangan mau. Biasanya anak-anak itu apa anak? Oh, penasaran. Oh ini apa ini Pak? Ini apa ya? Terus, nah juga betul pergaulannya dengan tadi teman yang baik, harus bisa selektif anak-anak ya. Jangan penasaran, saya mau pilih ini, jangan ya. Karena anak ketika nanti anak-anak kok mengkonsumsi narkoba lah. Jadi sedikit Pak Guru sampaikan, ketika anak-anak kok ketahuan mengkonsumsi narkoba ya, atau zat adiktif lainnya, ini yang parah itu narkoba. Narkoba itu hukuman paling ringan itu berapa anak? 4 tahun. Nah, yang paling maksimal apa? Hukuman mati ya. Makanya anak-anak naudzubillah jangan sampai bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Oke, penting anak-anak Pak Guru ingatkan. Caranya bagaimana anak-anak tadi? Ya, dengan apa? Mengisi kegiatan yang positif, berolahraga, ya, bergaul atau bersosialisasi dengan teman-teman yang baik. Oke? Apalagi Mas Ferry? Ya, tidak menerima ajakan teman yang negatif. Oke? Makanya anak-anak harus bisa memilih dan juga selektif dalam pergaulan, ya. Nah nanti anak-anak di TV ini juga kita bisa banyak belajar. Di sini nanti akan banyak permainan anak-anak. Oke, Pak Guru, ini sama dengan apa investor ya. Kita cari permainan biar anak-anak ya. Namanya anak-anak internetnya kurang. Ya, kita cari yang olahraga ya. Ini di sini ada banyak aplikasi anak-anak. Bahasa Indonesia.
biar anak-anak tidak jenuh. Nah, sedikit Pak Guru untuk merefleksi pada kegiatan pembelajaran pada hari ini anak-anak ya, bahwasanya anak-anak harus selalu waspada untuk tidak tergiur dengan apa yang namanya itu narkoba atau ajakan daripada orang-orang yang mau mengajak anak ya untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba. Mulai dari yang paling sederhana anak biasanya apa anak? Rokok. Oke, itu juga mengandung zat aktif yang berbahaya. Tadi kita sudah menyaksikan berapa bahaya daripada asap rokok, terus narkoba, Nah, makanya anak-anak mulai dari sekarang kita jaga kesehatan tubuh kita, ya. Yang antara penting menjaga kesehatan, berolahraga secara rutin, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, nanti anak-anak Pak Guru beri tugas, di tes terkait dengan materi, ya. Namun sebelum itu anak-anak Pak Guru mau tanya sedikit. Nah, anak-anak harus bisa berkomitmen, supaya dan berjanji tidak akan memakai narkoba dan zat adiktif lainnya. Anak-anak harus berjanji pada diri sendiri tidak akan memakai atau mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya. Siap ya? Oke. Jadi Pak Guru merefleksi pada kegiatan hari ini. Coba Mas Naban. Nah, tadi kita sudah belajar. Kita belajar apa saja hari ini Mas Naban? Zat narkoba dan zat adiktif lainnya. Narkoba itu berbahaya tidak anak-anak? Berbahaya. Terus kalau di rumah anak-anak ada yang merokok kan? Ada keluarga mungkin yang, makanya anak-anak ya jangan mencoba. Anak-anak ketika ada yang merokok jangan mendekat. Karena apa? Ketika anak-anak merokok, ada orang merokok, anak-anak mendekati orang yang merokok, anak-anak menjadi perokok pasif. Ya, karena apa? Menghirup asap rokok. Kalau Pak Guru punya pertanyaan, nah, coba mengapa kok orang itu bisa tergoda untuk memakai narkoba? Kenapa anak-anak? Karena biasanya kenapa? Diajak ke mas saya, apalagi yang lain. Kenapa orang kok bisa terkena narkoba? Tadi bagus Mas Ayo, diajak Pak. Oke. Ada yang jawaban yang lain? Biasanya kenapa orang kok bisa terjerumus memakai narkoba? Biasanya karena apa? Diajak. Apa Mas Rafa? Pengen mencoba? Lah, karena penasaran, ingin tahu, pengen mencoba. Jangan kalau hal yang negatif, apalagi jangan kamu penasaran pengen mencoba, pengen tak jauh. Terus apa lagi anak? Biasanya apa anak? Pergaulan. Nah, itu penting anak-anak ya. Terus yang kedua, coba anak-anak bisa bayangkan ketika ada orang yang memakai narkoba. Ada orang, perasaan orang tuanya bagaimana? Ada misalnya seorang anak kok udah makan narkoba, perasaan orang tuanya bagaimana? Sedih, apalagi kecewa, apalagi ya. Karena gini anak, ketika ada seorang anak ya, oh itu namanya si A, misal si A memakai narkoba, itu anaknya siapa? Wah, orang tuanya. Oh, anaknya itu. Orang tuanya juga kan. Sekolahnya di mana? Oh, sekolahnya di sekolah ini. Nah, semuanya akan terkena imbasnya. Ya, makanya anak-anak harus bisa menjadi anak yang berbakti. Wis, tidak usah ikut-ikutan memakai narkoba. Terus juga tidak usah merokok. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum Pak Guru tutup, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Oke. Baiklah anak-anak, itu pesan Pak Guru tadi, tolong diingat, jauhi narkoba, hindari narkoba. Oke.
sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.